Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mas Mbak sekalian, kelas 12 program keagamaan azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk KBM daring kita, mata pelajaran balaghah. Untuk mata pelajaran tutorial, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang subbab atau tentang jenis balaghah yang kedua. Kembali diingat bahwa balaghah secara bahasa artinya al-wusul wal intiha, kemudian secara istilah dibagi menjadi dua, pengertiannya tergantung sifatnya terhadap apa. Kalau balaghatul kalam adalah mutabaqatuhu li muqtadal hal, kesesuaian suatu kalam dengan latar belakang yang atau dengan yang dikehendaki oleh dari suatu latar belakang. Contoh paling sederhana kemarin adalah kecerdasan orang yang kita ajak berbicara itu adalah suatu latar belakang atau hal yang mana menghendaki adalah kita berbicara dengannya dengan kalimat yang tidak terlalu panjang gitu ya, dengan kalimat yang ijaz, tidak panjang namun maknanya dalam atau maknanya cukup banyak gitu. Nah, maka kesesuaian kita untuk berbicara dengan orang cerdas tadi dengan berbicara dengan tidak terlalu panjang itu sudah balaghatul kalam. Seperti itu nggih. Kebalikannya, kalau kita tahu orang yang kita ajak berbicara ini orangnya rada agak loadingnya lama gitu nggih, ada loading lama gitu. Nah, tentu kita ketika menjelaskan kepada dia harus menjelaskan ya yang sedetail mungkin atau mungkin berulang-ulang. Maka itu kalau sesuai, maka itu baru dinamakan balaghatul kalam, begitu nggih. Ya, bukan berarti orang yang rada lola kita kasih langsung suatu rumusan matematika tanpa kita jelaskan. Nah, itu kemungkinan tidak sesuai atau tidak balaghatul kalam, tidak sesuai dengan muqtadal halnya. Kemudian yang kedua, balaghatul mutakallim adalah malakatun yaqtadiru biha ala ta'biri anil maqsudi bi kalamin balighin fi ayyi ghardin kana. Yaitu balaghah mutakallim adalah suatu malakah. Jadi ini kurang lebih hampir mirip dengan fasahatul mutakallim ya di pembahasan yang dulu-dulu sebelumnya. Nah, fasahatul mutakallim juga malakah ya, suatu kepemilikan, suatu kemampuan sense gitu ya, qtadiru biha yang memungkinkan dengannya alat ta'biri anil maksudi, untuk mentakbir tentang maksudnya, tentang untuk mengungkapkan apa yang dia kehendaki bikalamin baligin, dengan ucapan yang balik. Nah, berarti kembali ke mutabaqatuhu li muqtadal hal tadi nggih, balaghatul kalam. Kembali ke definisi balaghatul kalam, bikalamin baligin. Nah, ini yang membedakan dengan fasahatul mutakalim. Kalau fasahatul mutakalim hanya bi fasahatil atau bi kalamin fasihin gitu ya, dengan kalaman atau kalam ucapan yang fasih. Fi ayyi ghardin kana, dalam tujuan atau dalam konteks apapun itu. Nah, jadi definisinya hanya cukup sampai situ aja untuk balaghatul mutakalim gitu ya. Kemudian berikutnya berkaitan dengan definisi-definisi yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa yu'rafu at-tanafuru bidzauqi. Nah, yu'rafu diketahui, wa yu'rafu dan diketahui at-tanafur, apa sih diketahui at-tanafur, tanafurul huruf maupun tanafurul kalimah ya. Itu yu'rafu bidzauqi, dengan dzauq, dengan perasaan. Nah, gitu. Jadi memang sulit ya, memang sulit untuk mengetahui karena kita juga bukan orang Arab. Di tanafurnya kita tidak tahu, kita sulit mendapatkannya. Kita tahu ya cuman dari hafalan gitu ya, korbu karbi habrin koberun, atau amdahu itu kan kita tahu dari hafalan, seperti itu. Atau bukan apa namanya yang mustajyarat, atau kemudian itu kan kita tahu cuman ya dari hafalan, meskipun ketika kita rasakan ya benar juga secara dzauq yang benar-benar berat untuk diucapkan. Kemudian wa mukhalafatul qiyasi bisorfi. Adapun kita dapat mengetahui ada cacat yaitu mukhalafatul qiyas, yaitu menyelisihi kaidah sorof, yaitu juga dengan bisorof, dengan ilmu sorof gitu kan. Kemudian wa dha'fut ta'lif wa ta'kidul lafdu bin nahwi. Kemudian kita bisa mengetahui status atau kecacatan pada suatu kalam berupa atau pada suatu kalimat gitu ya, dhafut ta'lif itu. Jadi kan aib itu ada suatu kalimat, kecacatan pada suatu kalimat yaitu berupa dhafut ta'lif, menyelisih kaidah
nahwu. Nah, ini kalam semading ya. Untuk ta'lif ini menyelisih kaidah nahwu. Kemudian ta'kid lafzi itu berupa dibolak-balik, kemudian dikasih jeda atau sebagainya, dikasih perantara seperti itu dengan ilmu nahwu. Jadi mencakup semua ilmu yang dalam tanda kutip sulit-sulit gitu ya, ilmu saraf, ilmu nahwu, kemudian adzauk Arab juga harus dapat untuk mengetahui apakah suatu kalam ini atau suatu syair ini sesuai tidak, fasih tidak, ataukah ada suatu cacatnya di situ. Kemudian wal gharabatu atau maksudnya wa yu'rafu al gharabatu bi kasratil ittila'i ala kalamil Arab. Kemudian kita juga bisa mengetahui suatu kalam atau suatu kalimah itu gharabah asing gitu, bika suratil itila dengan banyaknya kita mutolaah, dengan banyaknya kita membaca-baca ala kalamil Arab atas ucapannya orang Arab. Jadi kita tidak bisa mengetahui takak-kaa itu gorobah kalau kita tidak pernah membaca kalam Arab yang lain gitu ya. Kemudian wata'akid al-ma'nawi bil bayan. Kemudian kita tidak tahu cacat suatu kalam berupa ta'kid ma'nawi di mana si fulan bermaksud menyampaikan perasaan sedih atau tapi dengan istilah tujuh mida itu kan yang di syairnya ya. Tujuh mida itu kan mata yang kering. Nah, mata kering itu kan sulit nangis, yang sering dipakai kan seperti itu. Tapi dia mengungkapkan bahwa tujuh mida itu sebagai perasaan sedih. Nah, itu kan tidak sesuai. Nah, kita tahu itu dengan apa? Bil bayan, dengan ilmu bayan. Ilmu bayan juga termasuk salah satu ilmu dalam ilmu balaghah yang nanti mudah-mudahan kita bisa untuk mempelajarinya atau mungkin nanti dengan ustadz yang di Arab minat gitu ya. Kemudian wal ahwalu wa muqtadayatuha bil ma'ani. Kemudian ahwal latar belakang atau makom wa muqtadayatuha dan yang dikehendaki dari dari ahwal atau makom tadi adalah dengan ma'ani, dengan ilmu ma'ani ya. Nanti kita juga akan mempelajari ilmu ma'ani. Jadi kayak misalkan teman-teman paling tidak lah tahu di usul fikih bahwa perintah al-amru itu awalnya itu kan ya tadi lil wujub gitu kan. Amr itu kan perintah itu kan yang diharapkan pertama kali adalah untuk kewajiban. Mudah-mudahan udah belajar ini gitu. Kayaknya udah belajar kan di PK. Nah, kemudian kadang perintah ini bukan untuk wajib, yaitu untuk kesunahan, atau perintah ini hanya untuk mubah. Maka itu kembali ke ilmu ma'ani ini. Jadi sini ya gampang-gampang gimana gitu kan, gampang insya Allah. Jadi kayak misalkan kulu washrobu hanian kan, nah, kulu washrobu kan disuruh makan dan minum. Nah itu kan bukan bukan suatu itu bukanlah suatu kewajiban, itu perintah tapi bukan untuk suatu kewajiban, tapi untuk suatu yang kemubahan. Kemudian فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه سليم الذوق وكثير الاطلاع على كلام العرب. Maka wajib bagi orang yang belajar balaghah itu dia mengetahui bahasa, maksudnya mengetahui atau mungkin di sini ada dia punya dzauk ya, mengetahui bahasa, kemudian belajar saraf, kemudian belajar nahwu, belajar ma'ani ada di dalam nanti termasuk di dalam satu pembahasan besar di sini. Kemudian belajar bayan juga makaunihi beriringan juga dengan dia salimud dzauk. Buka apanya berarti Ma'rifatul lughah ini mungkin cuma mengenali secara luarnya saja gitu ya. Kemudian salimud dzauk, dia punya dzauk, punya perasaan yang lurus, punya perasaan yang normal. Kemudian wakasirul ittila ala kalamil Arab, dan banyak ittila, banyak buka-buka, banyak bersinggungan dengan ucapan-ucapan orang Arab. Oke, naktafi bihadzal waqt, kita cukupkan sampai segini nggih untuk pembahasan kita tentang balaghah mutakalim dan hal-hal yang perlu kita ketahui untuk mengetahui keaiban-aiban pada suatu kalam atau suatu kalimah. Di kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan ilmu al-ma'ani. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.